Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat ya, meskipun dengan kondisi pandemi COVID-19 ini juga tidak menurunkan semangat untuk tetap belajar ya, menuntut ilmu. Saya waktunya berapa nih Bu Dori ini ya, supaya saya bisa menyesuaikan. Oke, waktu kita Pak hingga jam 12 waktu WITA Pak di kami, jadi WITA ya. sebenarnya unlimited time sebenarnya Pak. Berarti ini sekarang kan sudah jam 10 ya. Ya baik Pak. 10 sampai mungkin kita bagi 2 sesi Pak, di jam 10 hingga jam 11 nanti kita boleh break sebentar diskusi, untuk membacakan ya? Sesi pertanyaan, iya diskusi, nanti setelah itu baru kita lanjutkan lagi Pak. Ya, berarti saya coba seringkas mungkin ya, dalam waktu 1 jam ininya sampai jam 11 ini. Baik, judul yang diberikan ini seperti yang tertera di slide ini adalah pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan. Dan ketika berbicara pengelolaan, tentu saja hal yang paling mendasar itu adalah kita harus paham tentang apa yang mau kita kelola. Nah, kalau kita mau kita kelola, berarti adalah sumber daya pesisir dan laut itu sendiri. Kemudian prinsip dan konsep-konsep pengelolaan itu sendiri yang menjadi kita ya, sama-sama bertujuan untuk mengelola. Karena ini sekarang orang semua berbicara mengelola sumber daya, tapi dengan pendekatan yang berbeda-beda dan persepsi yang berbeda-beda. Nah, ini yang harusnya kita samakan dulu gitu. Nah, kalau kita lihat ketika kawasan seperti ini, ya, maka yang dimaksud pesisir itu daratan yang masih dipengaruhi oleh laut. Laut, daratan, ya termasuk daratan yang masih dipengaruhi ini. Itu daerah pesisir. Kemudian juga daerah pesisir, daerah laut yang masih dipengaruhi oleh daratan. Jadi ini kalau kita lihat warna yang agak keruh itu indikasi adanya air tawar yang membawa muatan partikel yang masuk ke dalam kolom air laut. Ini mengindikasikan ada pencampuran. Artinya aktivitas di darat juga masih dipengaruhi. Dan yang ketiga itu tentu saja daerah laut yang ya, pesisir dan laut. Laut itu yang pada posisi kedalaman yang relatif lebih dalam dengan jarak yang relatif jauh dari daratan. Jadi hampir tidak terlalu banyak dipengaruhi, meskipun connectivity, keterkaitannya pasti sejauh-jauh dari laut itu pasti ada hubungannya dengan darat, tapi pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Nah, ini yang harus kita pahami ketika ada 3 karakter seperti ini, maka kalau kita ingin mengelola, ya kita melihat secara komprehensif, keseluruhan, nggak bisa sepotong-sepotong, atau hanya komoditi saja, atau hanya kepentingan saja, gitu ini. Nah, oleh karena itu kemarin saya coba membuat satu kuesioner ya, responden untuk menangkap persepsi sih ininya. Tadi pagi saya coba membuka ininya ya, ternyata cukup tinggi minatnya, peserta respondennya sampai 663. Sampai jam 7.05 waktu Indonesia bagian Barat, berarti jam 8 di sana. Tadi sudah hampir mau dibuka. Ininya bahkan saya lihat masih ada masuk juga 1-2 gitu ya, tapi saya hitung plus ya, kalau enggak selesai ini nantinya. Karena dari semalam itu sudah hampir 600. Nah, kalau kita lihat di sini, ini profil persepsi ya teman-teman di Tarakan ininya dari 663 responden ini ya, tentang 5 pertanyaan yang terkait dengan ekonomi dan sumber daya, konservasi dan sebagainya itu.
Nah, persepsi ini saya beri poin apabila dia sesuai dengan konsep pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan. Dan ternyata kita bisa lihat bahwa median atau terbesarnya itu ada di skor 4 gitu ya, 4. Berarti ya hanya 2 yang persepsinya yang tepat di dalam pengelolaan. Sementara yang semuanya tepat, artinya dari 5 pertanyaan itu adalah skor 10, berarti semuanya itu ada sekitar hanya 10. Ya, 10 orang. Ya, bukan 10 nih. Yang 10 itu hanya sekitar 33 orang dari 600. Dan ini bukan penilaian knowledge ya, tapi saya coba untuk membangun persepsi ini. Kalau knowledge itu bisa dipelajari, tetapi bisa saja tidak diimplementasikan. Ya, sama halnya ketika koruptor, itu bukan berarti tidak ada pendidikan. Knowledge-nya dia kuasai. Kalau mengambil itu adalah korupsi, tahu dia intinya. Tapi persepsi dia terhadap tindakan korupsi itu menurut dia pembenaran. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi permasalahan paling besar di kita dan kita terkait dengan persepsi. Nah, ini permasalahan tidak hanya skala lokal, regional, nasional. Ininya permasalahannya kita hadapi. Nah, kalau kita lihat satu persatu di sini, ya, nah ini ekonomi menentukan kondisi sumber daya. Sebagian besar kita menjawabnya betul, gitu ya. Nah, yang hijau itu adalah jawaban yang tepat kalau saya katakan. Jadi bisa dilihat berapa persen yang tepat itu di situ. Ya. 76% mengatakan betul. Nah, kalau konsep ekonomi menentukan sumber daya, berarti kita nggak perlu mengelola sumber daya, mengelola ekonomi. Ini. Jadi kebutuhan ekonomi, misalnya saya butuh sekian batang mangrove, berarti ekonomi itu menentukan berapa jumlah batang mangrove yang akan ditebang. Berapa jumlah ikan yang akan ditangkap, itu berarti ekonomi yang menentukan kondisi sumber daya ini. Nah, ini persepsi yang sebenarnya keliru, tetapi kita sudah terbiasa. Karena kenapa? Kebutuhan kita selalu bicara ekonomi. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang tidak menyadari. Coba Anda bisa cek di sini ya. Ketika Anda mengecek nomor 4 saja. Ininya. Kerusakan sumber daya dan lingkungan tanggung jawab yang merusak. Sebagian besar menjawab betul, benar. Ini benar jawabannya. Nah, ketika kita mengatakan siapa yang melakukan perusak, yaitu pelaku ekonomi. Nah, kalau pelaku ekonomi dia yang menentukan sumber daya, bagaimana dia mau mengganti kerusakan? Nah, disinilah yang sebenarnya keywordnya. Tidak ada pelaku ekonomi yang sekarang sudah berhasil membayar 100% apa yang dilakukan kerusakan terhadap sumber daya. Kita belum ada tools mekanismenya, meskipun ada AMDAL basisnya hanya administrative control saja itu. Ya. Jadi belum ini jadi tantangan bagi kita sebagai pengelola sumber daya. Ya. Sebaliknya, ketika Anda lihat nomor 3, konservasi dapat menjadi penghambat pembangunan ekonomi. Ya. Sebagian besar menjawab salah, berarti itu sudah betul ini. Tetapi Anda tidak konsisten dengan jawaban 1 dengan nomor 2. Karena ketika konservasi dapat diterima dan dia bukan menjadi penghambat pembangunan ekonomi, maka ekonomi tidak bisa menentukan kondisi sumber daya. Karena konservasi yang menentukan. Ya.
ada aspek pemanfaatan nanti yang kita bahas di materi selanjutnya, yaitu carrying capacity, daya dukung yang boleh dimanfaatkan. Nah, disitulah konteks ekonomi, jatah ekonomi yang bisa mengembangkan dari basis sumber daya yang ada. Jadi bukan ekonomi yang menentukan. Ekonomi mengoptimalkan resources yang tersedia. Karena ekonomi tidak bisa membudidayakan. Tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan sumber daya itu cuma Tuhan. Nah, ini contoh ketidak klop ya di dalam persepsi kita. Ini yang perlu kita benahi sebenarnya ini. Dan bahkan kalau nomor 5, Anda saat ini mementingkan ekonomi, sebagian besar meskipun tidak terlalu jauh ininya, tapi sebagian besar itu menjawab salah. Berarti dia tidak mementingkan ekonomi. Ya. Tapi kalau jawaban 1, 2 ini ekonomi yang dulu menentukan. Nah, di sini ada kontradiktif persepsi ya, di mana ini dibutuhkan sebagai untuk menyingkronkan persepsi-persepsi ini di dalam konsep pengelolaan. Di dalam implementasi ya kebijakan. Tidak hanya di kalangan mahasiswa, bahkan di kalangan pemerintah ya, baik daerah maupun pusat juga punya persepsi seperti ini. Ini biang keroknya ada di sini. Nah, itu profil yang saya sampaikan dari hasil polling saya kemarin. Nah, kita akan bahas ini satu persatu ya. Kita lihat sumber daya alam pesisir dan pulau kecil ini ya. Itu bisa dibedakan antara yang hayati dan non hayati, biotik dan abiotik, yang dapat pulih dan tidak dapat pulih. Kenapa penting? Penting karena di dalam pengelolaan kita harus mempertimbangkan mana yang dapat pulih, mana yang tidak dapat pulih. Intinya. Ya. Kemudian juga seberapa jauh nanti komponen yang abiotik mempengaruhi biotik. Ya. Nah, di dalam ekosistem pesisir, ya, yang paling utama, ya. Kenapa disebut utama? Karena sebenarnya kontribusi dari 3 ekosistem ini terhadap supply nutrien di perairan laut itu paling tinggi di sini. Rata-rata ketiga ekosistem ini, yaitu ekosistem mangrove, ada ekosistem lamun dan terumbu karang. Kalau kita lihat penampang melintangnya dari daratan, itu mangrove yang pertama, kemudian lamun dan terumbu karang. Berapa produktivitas primernya? Kurang lebih sekitar 4.000 sampai 5.000 gram karbon per meter persegi per tahun. Ya, per tahun. Sementara perairan kita itu rata-rata sekitar 250-300 gram karbon produktivitas primernya, jauh dibandingkan ekosistem ini. Perairan laut lepas itu sekitar 50-an. Jadi miskin laut itunya. Salah satu sumbangan kontribusinya dari sini. Ini. Makanya kalau kita ingin mengelola ikan, ya kelolalah 3 ekosistem ini. Karena dia sebagai spillover terbesar untuk produktivitas perikanan. Nah, selain lamun, mangrove dan terumbu karang, kita juga ada beberapa ekosistem lainnya ya, seperti ya ini ada mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ya. Kita juga punya perairan laut terbuka yang relatif jauh lebih besar dibandingkan perairan yang perairan dangkal, ya, meskipun produktivitasnya lebih miskin di laut terbuka. Ya, ada pulau kecil dan juga ada beberapa ekosistem yang cukup penting seperti estuaria, muara, itu yang muatan syarat dengan nutrien melalui supply dari air sungai ininya. Daerah pasang surut, ininya ada pantai berbatu, pantai berpasir, pantai berlumpur, dan laut dalam. Ini paling tidak beberapa ekosistem besarnya ya. Meskipun ada hal yang kecil seperti goba gitu, itu juga masuk dalam situ. Ada ekosistem teluk, itu nanti ada lagi klasternya beda. Nah, mengapa
pertanyaannya, ekosistem yang kita miliki ini mengapa perlu kita dikelola ya, sumber daya? Paling tidak ada 3 alasan utama di sini. Yang pertama karena sumber daya hayati ini memiliki interaksi, connectivity antara sesama biota organisme, sesama spesies maupun non beda spesies. Begitu juga dengan faktor abiotik lingkungannya. Sehingga tatanan di dalam sistem ekologi kalau tidak seimbang, tidak dalam kondisi baik, ada yang terganggu, maka sumber daya itu akan mengalami gangguan. Satu terganggu, yang lain juga akan terganggu. Makanya perlu kita kelola, jangan dibiarkan saja. Kecuali kalau kita membiarkan, tidak ada sentuhan manusia. Nah, alam mampu merecovery itu, karena dia memiliki ada kemampuan resiliensi, ya, pulih secara alami, intinya, karena tidak ada tekanan. Yang mengalami tekanan itu disebabkan oleh adanya manusia. Yang kedua, karena alam memerlukan kondisi yang seimbang agar sistem kehidupan dan lingkungan dapat dipertahankan. Untuk menuju suatu produktivitas yang ideal, itu pasti kondisi seimbang. Tidak ada yang punah, tidak ada yang terganggu, tidak ada yang terhambat pertumbuhan. Dan yang ketiga, ya itu tadi yang saya katakan, kegiatan manusia. Ini ketiga-tiganya, ya, kegiatan manusia melalui aktivitas ekonomi dan pembangunan. Kita butuh ekonomi ininya. Sehingga seringkali tidak menyadari kita mengorbankan sumber daya alam. Saya setuju dengan kebutuhan ekonomi, tetapi kebutuhan ekonomi seperti apa? Kita harus bersikap arif terhadap sumber daya alam supaya ekonomi kita juga baik ininya. Baik itu dalam arti tidak instan, tidak cepat, karena ada satu proses. Karena sumber daya alam itu adalah satu proses sistem ekologi yang memerlukan waktu. Tidak bisa instan dalam, wah saya jabatan saya 5 tahun nih sebagai Pak Bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri dan sebagainya. Genjot gitu ya, dalam 5 tahun ekonomi naik dengan kecepatan yang di luar kapasitas kemampuan alam ininya. Kemampuan alam recovery ya, bukan menyediakan. Menyediakan sih menyediakan, tapi kalau dikuras habis. Itu yang intinya ya. Di dalam pengelolaan kita harus memenuhi kata seimbang. Karena alam memerlukan kondisi seimbang ini. Supaya pertumbuhannya baik, perkawinannya baik, makanannya baik, tidak ada spesies yang terganggu, tidak ada yang hilang gitu ya. Itu posisi. Ini keywordnya. Nah, keseimbangan itu kalau kita lihat daripada komponen di dalam sistem sumber daya itu mulai dari individu itu spesies ya, komunitas kumpulan dari spesies di sini kumpulan spesies, ekosistem itu adalah kumpulan dari komunitas. Nah, ekosistem ini kalau dikumpulkan lagi jadi kawasan. Kalau ada beberapa kawasan jadi wilayah. Nah, kalau kita ingin mengelola sumber daya, pendekatannya mau pendekatan apa? Anda mau bicara pendekatan kawasan saja. Berarti yang ke bawah ini semua harus dilihat. Itu. Pengelolaan kawasan cuma yang dilihat hanya satu komoditi jenis, yaitu tidak mencukupi. Karena ketika berbicara kawasan, kita multi ekosistem, multi komunitas, multi spesies. Ininya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita bicara individu, kita tidak mengabaikan kawasan karena individu itu tinggal di dalam satu komunitas. Dia berinteraksi. Dia tinggal di dalam ekosistem, habitat. Habitat itu bagian dari kawasan gitu. Jadi sistem regulasi kebijakan individu itu juga harusnya menyentuh pada pengelolaan kawasan. Nah, ini yang seringkali lupa ditanya. Kadang-kadang kalau pendekatan komoditi, udang saja yang dikelola. Mangrove-nya ditebang saja karena nggak ada hubungannya. Nah, ini keliru karena mangrove adalah salah satu habitat udang. Mangrove itu ada di dalam suatu hamparan kawasan tertentu, maka kawasan itu yang kita kelola. Ini. Itu pendekatan pengelolaan. Nah, kita akan lihat di sini di mana sumber daya ini ya,
Karena kita manusia, ini ada komponen ekonomi dan komponen sosial. Ini komponen manusia. Kalau alam ini ada komponen ekologi. Dipengaruhi oleh sosial dan ekonomi yang menyebabkan adanya pencemaran dan kerusakan. Pemanfaatan langsung. Apa yang dimaksud dengan pemanfaatan langsung? Ya, Anda menangkap ikan itu udah pemanfaatan langsung. Nebang mangrove pemanfaatan langsung. Ini. Ya. Pencemaran dan kerusakan itu apabila ada muatan limbah yang masuk di dalam sistem perairan ininya. Anda bisa beraktivitas di dalam satu kawasan, bisa juga di luar kawasan, tapi limbahnya masuk di situ. Ya, seringkali kita pelaku dari pencemaran itu tidak merasa berdosa karena dia tidak di dalam kawasan. Dia 10 km sana dia buang limbahnya, tapi masuk ke sekarang di dalam sistem sumber daya yang kita kelola, misalnya. Itu pencemaran dan tidak terus. Begitu juga seperti ini kalau kita perhatikan ini sungai. Ini pengasuh muatan sungai. Pencemaran bisa berpuluh-puluh kilometer dari daratan. Nah, kalau kita hanya mengelola menunggu di sini, ya itu tidak akan selesai. Nah, sehingga kita ingin mengcover di dalam yang disebut dengan pengelolaan itulah semua aspek yang berpengaruh terhadap sistem sumber daya yang ada di sini. Ininya. Ketika ada komponen merah ini memberi tekanan terhadap sumber daya, maka sumber daya akan terganggu. Dan dia akan recovery apabila dia masih di bawah daya dukung. Carrying capacity ininya. Ya. Daya dukung. Kalau melebihi, maka dia tidak bisa kembali lagi, tidak bisa tumbuh. Intinya, misalnya dulu jumlah mangrove kita misalnya 100 hektar, sekarang berkurang menjadi 30 hektar. Kalau seandainya 30 hektar ini itu di bawah carrying capacity, maka tidak akan pernah kita melihat mangrove 100 hektar. Tapi kalau seandainya dia carrying capacity-nya misalnya 70 hektar, berarti 30 boleh dikonversi, dia 70 itu bisa recovery ininya. Itu resiliensi yang kita hitung namanya, daya dukung untuk. Meskipun ada bantuan manusia untuk menanam mangrove ininya. Nah, menanam mangrove kalau lahannya sudah tidak layak untuk ditanam, apanya tidak akan bisa tumbuh juga. Kalau seandainya pencemaran terus mengalir, perubahan komposisi substrat, arus juga masih terbuka, ya, karena ada galian dan sebagainya, ada reklamasi yang membelokkan arus, di mangrove nggak bisa tumbuh. Itu juga faktor-faktor yang terkait dengan keseimbangan alam. Nah, komponen yang paling besar terganggu itu adalah komponen ekonomi dan sosial ini. Ini yang ekonomi dan sosial inilah yang sebenarnya yang mempengaruhi pemanfaatan langsung dan pencemaran. Nah, kita bertugasnya di sini sebagai penyeimbang bagaimana ekonomi dan sosial itu harus kita menyesuaikan dengan ini. Itulah tadi statement bahwa ekonomi menentukan kondisi, keliru. Justru ekonomi kita supply berapa daya dukung yang ada, itu ekonomi silakan kembangkan di situ. Ya. Nah, kalau tidak akan terjadi ketidakseimbangan, maka gangguan-gangguan dan kerusakan itu akan terjadi. Ini adalah indikator-indikator ya ketidakseimbangan tadi. Ya. Ada gangguan kehidupan, ya pertumbuhannya jadi lambat, ininya tidak tumbuh, tidak bisa lagi bereproduksi. Ininya keseimbangan di dalam keseimbangan ini antara lain adalah komposisi dari spesies, trophic level, rantai makanan itu juga bicara keseimbangan. Kalau dulu ada 300 spesies di habitat ini, sekarang tinggal 10 atau 150 spesies dari 300, itu berarti keseimbangan sudah terganggu. Berarti ada satu sistem trophic level yang tidak bekerja dengan baik, sistem rantai makanan. Dan kita tidak menyadari beberapa tempat di kita
Karena kita tidak pernah menghitung spesies, mendata, mengidentifikasi spesies. Sehingga spesies kita sudah banyak yang mengalami kerusakan. Itu yang harusnya menjadi hal catatan. Ini dengan mudah Anda bisa temukan saat ini di pasar. Ini betulan ini saya ambil fotonya di Bintuni ya, Papua. Udah cukup lama ini saya ambil. Posisi sumber daya ininya mengalami penurunan, mengecil, gitu ya. Itu masih di Papua, apalagi yang di tempat-tempat kota besar. Nah dulu masyarakat di sana depan rumah saya, Pak, saya serok saja begini, udah dapat. Tapi kalau sekarang sudah agak jauh, harus naik perahu ini. Ya. Dan ini mengindikasikan bahwa ukurannya pun juga makin mengecil, hasil tangkapannya juga menurun. Ini indikasi adalah gangguan-gangguan terhadap sumber daya. Nah, ancaman dan kerusakan terhadap sumber daya ini ada paling tidak ada 4 indikator yang bisa kita lihat. 1, penurunan populasi. Jadi tadi hasil tangkapan itu tuh sebenarnya salah satu bentuk bahwa ini terjadi kerusakan. Spesiesnya berkurang. Meskipun kita seringkali tidak pernah mendata spesies. Teman-teman, bahkan pemerintah pun juga tidak terlalu berminat mendanai penelitian-penelitian mengidentifikasi, inventarisasi, dan sebagainya. Kita langsung maunya tancap gas. Jadi, ya. Teknologi, biotech, ya. Produktivitas. Ya. Sementara hal yang sangat mendasar data kita blank semuanya. Kalau ditanya pun tidak ada satupun pemerintah yang berhasil menjawab berapa spesies ikan kita di laut. Gagap semua. Ini salah satu kelemahan kita. Bagaimana kita akan tahu bahwa kita berkurang spesiesnya, sementara spesies kita aja nggak tahu jumlahnya. Paling kita hanya bisa melakukan di tempat-tempat kita saja. Dulu 5 tahun yang lalu ada 10 spesies, sekarang tinggal 7 spesies. Nah itu sudah berkurang. Ini. Tapi secara keseluruhan kita tidak punya. Meskipun indikasi ke sana kuat menuju bahwa 10 spesies kita sudah banyak. Yang kedua degradasi penurunan, kerusakan ekosistem. Jadi ekosistem itu sudah banyak berkurang. Apakah itu mangrove, lamun, ya, coral reef, terumbu karang, itu sudah kita sibuk dengan reklamasi sekarang. Semua pantai ini Pak Bupati ini kayaknya lebih tertarik reklamasi daripada mereboisasi, melakukan replantasi, transplantasi karang dan sebagainya. Padahal kondisi sumber daya alam kita sudah mengalami kerusakan. Nah, kalau seandainya ekosistem ini berkurang, tadi yang saya katakan dia sebagai supply pada kehidupan larva-larva ikan dan udang itu juga berkurang. Nah, ini yang menyebabkan produktivitas perikanan kita juga berkurang. Kita sibuk dengan overfishing. Overfishing itu salah satu variabel yang bisa kita kontrol. Tetapi supply dari larva ini yang nggak pernah kita hitung. Oke. Yang berikutnya penurunan daya dukung habitat. Ini lebih pada spesifik ada komoditi-komoditi tertentu. Misalnya habitat lamun, habitat mangrove, habitat coral ininya. Karena kerusakan, pencemaran, penurunan itu menyebabkan daya dukung kemampuan recovery-nya juga semakin lemah. Yang keempat ini pencemaran perairan. Ini sebenarnya sudah sangat mengkhawatirkan, tetapi kita masih nyenyak juga tidurnya dengan posisi seperti ini gitu ya. Karena kenapa? Pencemaran perairan adalah salah satu produk yang mengedepankan ekonomi first. Itu. Jadi tidak kaget juga pencemaran perairan kalau persepsinya seperti yang tadi saya tampilkan. Ekonomi itu lebih dahulu
Ini. Nah, oke, kita lihat ini hanya sebagai contoh saja. Saya tidak banyak membaca di sini karena itu terlalu lama nanti. Ini salah satu potret ya. Saya coba memotretkan kegiatan manusia menimbulkan dampak dan ancaman bagi sumber daya dan lingkungan. Ini paling tidak ini ada ininya. Kegiatan-kegiatannya ya, meskipun tidak saya list seluruhnya karena sangat banyak ini, yang kurang lebih lah seperti pengemboman, penambangan karang, ininya karang ini biasanya untuk bangunan, karena nggak ada batu biasanya karang yang diambil, ininya. Penebangan mangrove, konversi lahan, industri, pelabuhan, transportasi, ini salah satu pencemarannya, ya, kontribusi pencemaran yang ada di sini. Ini. Perikanan tangkap dan budidaya ini juga berdampak apabila dia tidak menggunakan kaedah ramah lingkungan dan sesuai dengan carrying capacity MSY gitu ya, maksimum sustainable yield gitu ya, jumlah maksimum yang boleh ditangkap. Penebangan hutan di hulu, reklamasi sendiri pun juga di sini. Ini jelas dia reklamasi menghilangkan, menutup lahan. Tidak hanya sekedar menutup lahan, lahannya ditutup mungkin tidak luas ininya, mungkin sekitar 10 hektar gitu, 2 hektar, 3 hektar, tapi bangunan yang itu merubah bentangan alam, sistem keseimbangan alam juga akan terganggu. Ya. Juga ada pertambangan minyak dan sebagainya. Ini contoh beberapa dampak, dan kalau kita visualisasikan dalam bentuk gambar ininya, betapa ruwetnya ya di dalam pesisir, kawasan pesisir dan laut, semua aktivitas ini begitu banyak. Ini contoh bahwa begitu banyak aktivitas di sini, baik yang ada di laut maupun yang ada di daratan yang berpengaruh terhadap pesisir. Ini complicated ini. Kita tentu saja tidak boleh melarang ininya, semua aktivitasnya. Misalnya ini apakah kita harus menutup pabrik ini? Kan tidak juga. Ya. Di sini ada pabrik ya. Di sini limbahnya juga ada. Apakah itu limbah industri? Ya. Kemudian ada pemukiman juga, limbah domestik ininya. Kemudian konversi lahan di sini di atas pun juga dia akan berpengaruh pada sistem perairan kita melalui penimbunan partikel di laut, kekeruhan, ya, abrasi. Begitu juga yang kegiatannya di laut sendiri ininya. Apakah itu penangkapan ininya? Ya, juga ada perubahan bentangan alam dari kegiatan wisata yang tidak berbasis pada ekoturism, ekowisata. Kita tidak melarang, tetapi ketika semua kegiatan ini memiliki persepsi yang sama terhadap bagaimana kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya pesisir dan laut, selesai sudah. Jadi ketika saya buka pabrik saya membuang limbah, saya pertimbang limbah saya tidak akan mengganggu biota ikan, tidak mengganggu mangrove, tidak mengganggu lamun, tidak mengganggu coral reef. Itu ya. Saya transportasi laut, tapi saya tidak melewati tempat yang menyebabkan kerusakan. Itu persepsi itu yang sebenarnya harus melekat pada seluruh aktivitas manusia yang berada di pesisir. Bukan hanya untuk yang mengelola sumber dayanya saja. Orang-orang perikanan, orang-orang kelautan saja. Bagaimana tentang orang-orang ekonomi? Kalau dia persepsinya tidak mengerti, dia bikin kebijakan. Sementara negara ini kebijakan diatur oleh orang ekonomi. Ini yang berantakan, yang menyebabkan sistem sumber daya ini dirugikan di dalam hal pengelolaan. Nah, ini jadi catatan kita ya.
Sehingga pelakuan kita terhadap sumber daya alam ininya paling tidak itu hanya dua kelompok ini ya, kategori. Yang satu dimanfaatkan, yang satu perlindungan. Itu saja sebenarnya. Ya. Perlindungan. Ini pemanfaatannya bagaimana? Maksimal atau optimal? Di sini. Ya. Perlindungannya ini apakah tidak boleh dimanfaatkan atau boleh dimanfaatkan? Kan itu. Ini persepsi. Kalau pemanfaatan sangat dekat sekali dengan ekonomi. Kalau perlindungan, konservasi. Nah, justru ini yang harus kita titik temukan. Supaya titik keseimbangan itu terjadi. Pemanfaatan optimal atau maksimal. Yang betul adalah optimal. Pengertian optimal adalah kita boleh mengambil yang paling banyak sesuai dengan kemampuan alam. Itu optimal. Kalau maksimal, mengambil banyak yang tersedia. Nah, itu semuanya dikeruk. Besok nggak tumbuh lagi sumber daya kita. Itu maksimal. Ya. Misalnya ada ikan, stok ikan kita 100 ton. Ini populasi, stok populasi. Mau berapa ton kita manfaatkan? Intinya. MSY rata-rata sekitar 80. Intinya ya. Misalnya dari maksimum stok itu ya. Misal katakanlah kalau seandainya Anda boleh mengambil 30 ton dari 100 ton gitu ya. Berarti 7 ininya tersisa dari 70 ton itulah yang sebenarnya bisa recovery, kembali lagi 100. Berarti 30 itu adalah optimal. Kalau maksimal Anda mengambil 100 ton karena tersedia 100. Tapi begitu Anda ambil 100, besok nggak ada ikannya lagi. Itu. Nah, disinilah tidak matchingnya dengan ekonomi. Apa prinsip ekonomi? Di sini mungkin ada yang mempelajari ilmu ekonomi. Ya, kerja sedikit, untung gede. Gitu. Ini memang kadang-kadang nggak syariah juga sih yang kayak gini. Ya. Semaksimal mungkin. Jadi konsep ini ekonomi itu maksimal, nggak mau optimal. Nah, ini yang kita titik temukan. Di sini ada ilmu baru di ekonomi itu yang berbasis sumber daya yang namanya valuasi ekonomi sumber daya. Nah, disitulah yang mempertimbangkan nilai ekonomi yang berbasis pada nilai optimal sumber daya, bukan maksimal. Di sini. Nah, sementara konservasi ini bukan berarti tidak boleh, tetapi boleh. Karena dalam konservasi itu ada azas manfaat. Ada aspek perlindungan, ada zona inti, ada zona pemanfaatan. Jadi pemanfaatannya diatur di dalam konservasi ini sesuai dengan kapasitas, carrying capacity tadi sebenarnya. Jadi konservasi ini membantu pemanfaatan ini supaya dia optimal sumber dayanya. Bukan sebagai penghambat pembangunan. Kita menghambat ekonomi yang maksimal. Makanya tapi sering dicap sebagai penghambat pembangunan. Karena konsep yang dia pakai ekonomi maksimal. Nah, kita lihat di sini. Pertanyaan saya balik. Seperti yang di dalam question ini. Apakah ekonomi menentukan sumber daya alam? Gitu kan ini. Ekonomi ini uang. Jadi dengan uang ini saya menentukan sumber daya alam. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Tentu saja jawabannya adalah atau sebaliknya. Jadi sumber daya yang menentukan ekonomi. Yang betul adalah yang sebaliknya. Kenapa? Satu, intinya yang saya ingin sampaikan. Sumber daya itu tidak bisa diciptakan dengan uang. Bisa nggak menciptakan sumber daya dengan uang? Uang hanya bisa memperbanyak ya, jumlahnya.
uang hanya bisa memindahkan sumber daya dari tempat lain ke tempat kita. Dia tidak bisa menciptakan sumber daya. Contohnya ketika spesies kita sudah punah, bisa nggak uang ini bisa menciptakan spesies kita yang punah? Tidak bisa. Kalau bisa, ini sekarang ini di ruang kalian ini sudah ada dinosaurus. Karena sudah bisa dibuat oleh dengan uang. Ternyata tidak, hanya Tuhan yang bisa menciptakan. Ini, ya. Nah, disitulah konteks konservasi masuk di sini, ya. Bahwa persepsi ini harus dibalik. Ini. Jangan segala-galanya uang. Buktinya Anda dengan uang, kalau menentukan sumber daya, Anda ke bulan saja deh. Ini nggak bisa. Karena bulan tidak dikaruniai oleh Tuhan dengan sumber daya. Coba deh bikin sumber daya di laut dalam, bisa nggak? Karena Anda banyak uang. Bikin matahari buatan, bikin substrat buatan dan sebagainya dengan uang, nggak bisa juga. Nah, justru itu kita balik di sini. Nah, kalau kita lihat nih hasil yang tadi, Anda sebagian menjawab benar. Ekonomi menentukan. Mudah-mudahan setelah kuliah ini langsung berubah ini. Dan ini adalah potret profil manusia kita, Indonesia. Nah, tujuan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut tentu saja ada 4. Kalau kita lihat dari sini, ini saya bicara seperti ini, Pak Ferdinand ini seolah-olah jadi anti ekonomi gitu. Kita buktikan bahwa justru pengelolaan sumber daya pesisir dan laut itu justru mendukung ekonomi. Dilihat dari tujuan ini. Satu, sumber daya alam dapat dimanfaatkan. Ekonomi nggak? Ekonomi. Sumber daya alam tersedia terus-menerus. Ini ekonomi nggak? Ekonomi. Kalau terus tersedia terus-menerus berarti ekonominya terus-menerus. Keseimbangan alam terjadi. Nah, ini tuh. Keseimbangan alam terjadi ini untuk memastikan ya, sumber daya alam ini tersedia terus-menerus. Kalau keseimbangan tidak terjadi, ini nggak mungkin terjadi. Sumber daya alam tersedia ini. Nah, disinilah putusnya pemikiran orang ekonomi. Dia maunya ini terus, tetapi ini nggak mau. Ya. Sehingga ketika keseimbangan terjadi, pemanfaatan terus-menerus terjadi. Iya, karena keseimbangan itu mensuplai kebutuhan manusia dari aspek sumber daya. Terus-menerus, karena sumber daya alamnya tersedia. Dan dapat dimanfaatkan. Inilah yang disebut dengan konsep tujuannya untuk kepentingan ekonomi. Ya. Jangan dibalik. Ekonomi taruh di depan. Yang nggak mungkin dia bisa mempertahankan terus-menerus sumber daya. Tetapi justru sumber daya mengantarkan ekonomi yang terus-menerus. Kalau sumber daya alamnya terus-menerus tersedia dan terus-menerus dimanfaatkan. Jadi filosofi dari pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dalam hal mendukung pembangunan ekonomi. Nah, tentu saja syarat dari pengelolaan sumber daya yang baik, yang tadi itu ada pemanfaatan terus-menerus, terjadi keseimbangan, tersedia terus-menerus, ya dapat dimanfaatkan, tentu saja harus dilakukan 5 prinsip ini. Proses ekologi harus dapat dikontrol. Ya. Nah, kalau ekonomi mempertimbangkan proses ekologi enggak? Loh, saya bangun pabrik di sini, saya mau reklamasi di sini, ekologinya ada. Ini yang seringkali diabaikan. Tujuan dan sasaran pengelolaan hendaknya dibuat dari sistem pemahaman ekologi. Ini dari aspek ekologinya, tentunya. Ya. Kalau dari eksternal, ini ancaman dapat diminimalkan dan manfaat dari luar dapat dimaksimalkan. Jadi terpadu itu lintas sektor, lintas daerah, lintas wilayah juga.
Nah, kalau kita lihat dari tiga ini di dalam manajemen ini, perubahan hendaknya menuju satu keseimbangan. Jadi kalau kita menebang mangrove, mengkonversi untuk lahan tambak atau mengkonversi untuk kepentingan lain, maka perubahannya itu harusnya menuju keseimbangan. Ya. Reklamasi adalah nama keseimbangan nggak? Harusnya tidak berubah menyebabkan abrasi di tempat yang sebelahnya reklamasi. Sulit, Pak. Ya, makanya memang reklamasi tidak kita anjurkan. Intinya. Kalau ada pun itu sangat ketat sekali. Pengelolaan hendaknya bersifat adaptif, meminimalkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, kalau kita pertimbangkan aspek ekologi, aspek eksternal, manajemen, ini yang tujuan yang tadi, itu pasti akan tercapai. Ya. Nah, ini saya coba memplotkan ketika berbicara pengelolaan terpadu. Terpadu itu berarti semua komponen, prinsip, baik komponen sumber daya pun maupun komponen kegiatan, komponen kepentingan. Jadi lintas kegiatan, lintas kepentingan, lintas sumber daya di sini. Kalau digambarkan di sini mungkin nggak cukup ini semeraut, tapi saya sederhanakan seperti ini. Ini sumber daya pesisir di sininya. Ya. Di sini ada kepentingan perikanan tangkap, ada budidaya, ada pertanian, ada pertambangan, ada. Ya. Di sini kawasan industri di daerah pesisir ada. Ya. Jangankan di kawasan pesisir, di daratan saja dia masih mempengaruhi daerah pesisir melalui das aliran sungai. Kemudian penduduk, pelabuhan, navigasi, pemukiman, ini semua kegiatan-kegiatan yang ada di pesisir. Harapan kita semua kegiatan-kegiatan ini itu harus mampu menjaga persyaratan tadi, yang 5 prinsip dasar pengelolaan terpadu. Ya. Proses ekologinya tetap berlangsung, jangan sampai ini ada satu proses ekologi yang hilang, rantai makanan yang hilang, spesies yang hilang, habitat yang hilang di sini. Sehingga kita perlu di sini kuncinya variable management, pengelolaan. Variable management ini yang banyak mempengaruhi adalah tekanan ekonomi dan tekanan politik di sini. Harusnya difilter intinya. Ini antara pengguna ininya kegiatan eksploitasi, dia dasar konservasi dan rehabilitasi. Jadi konservasi dia akan tidak hanya di dalam kawasan konservasi, tapi di luar kawasan konservasi, konsep prinsip-prinsip pengelolaan konservasi itu harusnya tetap diterapkan karena dia mempertahankan carrying capacity yang bisa dimanfaatkan. Dan kalau yang rusak direhabilitasi. Itu di konsep konservasi. Nah, dia penyeimbang dengan variabel pengguna ini tadi. Pemanfaatan eksploitasi. Sehingga kebijakan-kebijakan ini harusnya untuk mempertimbangkan aspek terhadap keseimbangan sumber daya, di mana semua komponen kegiatan ini itu akhirnya mengacu pada keseimbangan sumber daya pesisir. Nah, itu yang saya katakan di awal tadi, ketika persepsi ya, kita sama, baik orang industri, orang pelabuhan, ya pemukiman, rekreasi wisata, intinya orang penangkapan, budidaya, pertambangan. Ketika bicara sama-sama di daerah pesisir, persepsinya harus sama. Bagaimana sumber daya ini membutuhkan sistem kehidupan yang layak untuk bisa bertahan di pesisir. Sebagian bisa dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan dan peruntukannya, basisnya carrying capacity. Ininya ya. Nah, oleh karena itu kita perlu harmonisasi di sini. Tujuan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam. Intinya, ada kebutuhan ekonomi yang kita sesuaikan. Bukan ekonomi yang mendrift, ya, mengendalikan. Berbalik. Itu. Bagaimana seorang ekonom mengendalikan pemanfaat sumber daya, sementara dia tidak tahu carrying capacity sumber daya alam. Kemampuan alam. Ininya. Nah, ini yang berbahaya di sini. Tetapi justru
Orang-orang ekonomi ini justru lebih banyak dibanding orang sumber daya. Dan dia di level kebijakan. Dan kita selalu menempatkan ketika berbicara kebijakan orang ekonomi. Karena kenapa? Perut kita paling dekat dengan ekonomi. Ini keliru besar. Kalau kita mau bicara pengelolaan sumber daya ya, untuk ekonomi, maka perlu harmonisasi ini. Ya. Ini satu pernyataan Slobodkin dan Dickinson ya, 91. Ini bagus sebenarnya. Dia mengatakan bahwa kita perlu ekonomi, ya, perlu uang, ya, gitu ya. Dia mengatakan applied ecology is difficult. Artinya memang untuk menerapkan prinsip-prinsip ekologi nggak mudah, sangat sulit. Tetapi but not impossible, enggak. Ya. Bukan berarti mustahil. Ya, kita harus tetap mengangkat isu-isu ini dan menyadarkan, memberikan pengertian, persepsi bahwa permasalahan-permasalahan sumber daya pesisir nggak bisa dipecahkan secara sendiri-sendiri. Ya. Solution will require intellectual ya, dan empirical depth intinya. Itu yang dibutuhkan. Tidak hanya nafsu, pemanfaatan saja ini. Dan itu mempertimbangkan segala aspek. Harus mengedepankan komitmen, uang juga, money, organization, kelembagaan, dan bekerja. Ini bisa nggak kita padukan? Bisa, tapi tidak mudah. Ini kuncinya ada di sini. Ini. Ya, applied ecology required rethinking. Ya, bagaimana kita melihat adanya problem ekologi. The basis of how ecological problem. Dia permasalahan-permasalahan ekologi. Orang ekonomi melihat nggak permasalahan ekologi? Tidak. Sehingga oleh karena dia tidak mau membayar kompensasi kerusakan terhadap lingkungan. Karena begitu dia dibebankan kerusakan, tidak akan terbayarkan oleh mereka, bangkrut. Tidak ada konsep di dunia ini bahwa dengan merusak sumber daya, ekonomi itu langgeng, nggak ada. Dia hanya menggunakan objek yang berpindah-pindah. Seperti Singapura, dia tidak menggunakan sumber daya, tetapi dia membeli dan menjual kembali. Tidak mengelola sendiri sumber dayanya, karena dia tidak punya sumber daya. Ya. Tapi Singapura itu rentan. Begitu kita stop sumber dayanya, supply-nya, mati dia. Mana daerah dia yang nggak punya sumber daya? Nah itu nggak tahu, yang pintar di Singapura atau kita yang bodoh, gitu ya. Kita sumber dayanya berlimpah, tapi kok nggak sekaya Singapura. Sama dengan posisi petani. Petani yang tanam, yang kaya, yang berduit, yang jualan. Ini sistem yang sebenarnya harusnya diperbaiki di dalam sistem pengelolaan. Ini pola keseimbangan. Nah, sehingga hal-hal yang, saya 5 menit lagi saya waktunya. Hal yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Ini adalah keterkaitan hayati dan non hayati. Jadi kalau ada yang mengelola daya pesisir itu nggak pernah ketemu orang tambang dengan orang ekologi, gitu. Keliru. Jadi undang-undangnya masing-masing, undang-undang tambang punya sendiri, ekologi punya sendiri. Nah ini yang jadi keliru. Keterpaduan dengan sektor lain yang di B ini harusnya diikat di dalam perundang-undangan. Karakteristik ekosistem terkait dengan perikanan tidak mengenal batas administratif wilayah kabupaten, provinsi, dan negara. Kita ini sekarang udah di kotak-kotak dengan Undang-Undang 23 2014. Provinsi dengan kabupaten. Ya. Apakah ikan itu punya label? Ya. Kabupaten A, kabupaten B? Tidak. Kalau kabupaten dipisah oleh satu sungai, ikannya bisa nggak? Nggak bisa.
Karena begitu daerah kabupaten ini mengeluarkan limbah, yang sebelahnya kabupatennya kena perairan. Jadi tidak bisa, harus terintegrasi, terpadu di dalam konsep pemahaman yang sama tentang persepsi sumber daya. It's not only administrative and economic. Ya. Nah, disinilah sebenarnya konsep konservasi itu saya sangat penting di sini ya. Ini William Babe sebenarnya mengantarkan bahwa tidak ada pengorbanan untuk memusnahkan satu spesies pun, sekalipun dia tidak memiliki nilai ekonomi. Karena dia memiliki fungsi di dalam sistem ekologi yang meningkatkan nilai ekonomi pada komoditi tertentu. Saya menyederhanakannya, setiap individu yang hidup memiliki kesempatan hidup. Tidak ada yang kita pilih-pilih. Oh, karena lamun tidak ada yang makan, lebih baik kita timbun saja. Kita pertahankan koral, gitu. Kita pertahankan ikan. Tidak boleh di sini. Dan manusia tidak mampu menciptakan kehidupan, sekalipun uang kita berlimpah. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga falsafah konservasi di sini, ini yang saya ingin sampaikan. Antara kehidupan dan kematian itu harus imbang. Kita harus berpikir kapan hewan organisme ini harus mati dan berapa yang harus mati. Berapa kecepatan tumbuh. Itu yang harus ditimbang. Pemanfaatan daya dukung. Boleh kita manfaatkan. Manusia terlalu matre kita. Kita tuh egois manusia ini. Dia ingin diservis oleh sumber daya, memanfaatkan, tetapi dia tidak pernah menservis sumber daya alam. Jadi kita harus menservis sumber daya alam. Sebenarnya konsepnya dengan daya dukung kita sudah menservis sumber daya alam, memberi kesempatan untuk merecovery kembali. Makanya itu mengenai pemanfaatan seimbang dengan daya dukung. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pooling ini, sumber daya bisa diselamatkan dengan ekonomi. Bagaimana caranya sumber daya? Ya, sebagian besar mengatakan benar. Sementara ekonomi mengeruk sumber daya. Sumber daya kita dari Sabang sampai Merauke hancur. Saya katakan hancur dari standar carrying capacity. Ini mengalami penurunan. Mulai dari koral, LIPI mengeluarkan 70% kondisinya rusak. Mangrove juga demikian. Lamun sama saja. Ikannya menurun. Semuanya suaranya core sama gitu, bahwa sumber daya mengalami penurunan. Sementara ekonomi kita juga nggak makmur amat. Nah, ketika dituntut untuk menyelamatkan konservasi, saat ini manusia berpikir makan dulu. Boro-boro konservasi, mau perlu makan. Ini. Nah, persepsi inilah yang harus kita luruskan dulu ya. Ini. Nah, konsep Pak, konservasi. Waktu kita jam 11, Pak. Jam 11 saatnya ya. Kita okay. Ya. Ya, baik, saya kira saya satu slide ini ya, Mbak Doreen. Ya, ini yang terakhir, sebenarnya ini konsep yang sangat penting ya, bahwa konservasi ini posisinya sebagai wasit di dalam pemanfaatan sumber daya. Di sini ada pemanfaatan, ada kerusakan, ada perbaikan, ada perlindungan. Sehingga ketika ini semua seimbang, maka ekonomi akan optimal di situ. Nah, ini contoh juga dari perikanan tangkap, di mana full protect itu populasinya jadi tinggi dibandingkan dengan daerah fishing ground di sini. Artinya kontribusi konservasi terhadap populasi ikan itu juga positif. Nah, rehabilitasi upaya untuk konservasi ini apakah para ekonom aware tentang kerusakan ini? Rehabilitasi, no. Ya. Dan ini perubahan paradigma yang diharapkan. Sebenarnya saya tidak akan bahas ini karena waktunya habis, tapi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa konservasi itu artinya
merupakan pendukung terhadap ekonomi, terutama yang ini. Memiliki fungsi sosial ekonomi, ya, budaya guna mendukung pembangunan, itu konservasi. Saya kira itu Bu Dori ya, intinya slide yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke Bu Dori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya telah merangkum Pak beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat. Saya coba share dulu. Nah, ini Pak, ada 3 pertanyaan Pak. Yang satu nampaknya dari anak bimbingan Bapak nih Pak, Mbak Diah dari Balikpapan. Mbak Diah. Dia bertanya, selamat pagi Pak Fred. Pertanyaan, bagaimana peran negara dan pemerintah kepada kawasan pesisir saat ini? Sejauh mana kebutuhan kita saat ini? Artinya seberapa besar pemerintah khususnya dalam kawasan pesisir ini sudah memenuhi kebutuhan kita saat ini. Yang kedua Pak, dari Ahmad, atau satu-satu dulu Pak? Ya boleh. Kalau misalnya sekaligus nggak apa-apa, nanti bisa ya, sebenarnya ya, berhubungan baik, juga, bisa juga. Iya, siap. Baik, pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa regulasi dan birokrasi Indonesia ditempatkan pada nomor 1 negara paling rumit di dunia. Untuk itu, pemerintah melakukan reformasi dan birokrasi secara besar-besaran, termasuk merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja. Wah, ini Pak, yang lagi hangat ini Pak, Cipta Kerja. Pertanyaan saya, menurut pandangan Bapak, apakah regulasi dan birokrasi saat ini yang berjalan untuk pengelolaan sumber daya laut dan perairan, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Dari Ahmad Ihsajul dari Lokal A2 Fakultas Hukum. Yang ketiga Pak, pertanyaan yang ketiga adalah langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi bahkan mencegah kerusakan pada ekosistem baik mangrove, lamun, dan terumbu karang. Jadi mereka mencontohkan kami ingin melakukan kegiatan untuk mengurangi dampak kerusakan pada ekosistem. Jadi ibaratnya ketika melakukan aksi atau action, langkah pertama yang kami lakukan itu seperti apa Pak? Jadi artinya agar mereka ini tidak kerja sendirian, tapi tanpa dilirik oleh si pengambil kebijakan. Misalnya seperti si pemerintah, misalnya kepala daerah, dan kawan-kawan. Itu Pak. Mungkin ini 3 pertanyaan yang sebenarnya benang merahnya sama Pak, jadi mempertanyakan mana tanggung jawab dari sisi pemberi regulasi, sejauh mana mereka bisa mengevaluasi, bisa mengendorse, bahkan bisa tadi yang seperti Bapak sampaikan bahwa sumber daya itu bukan hanya mereka hanya sendiri saja secara ekologi, tapi juga ada dari sisi pemanfaatannya. Mungkin ini Pak pertanyaan dari ketiga rekan kita. Ya, mohon baik. Untuk bisa ditanggapi. Saya kira terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya jadinya. Dan seharusnya kita di sini juga ada pemerintah juga, kalau ada ini bagus sekali, karena kita tidak menyerang pemerintah, tapi kita memberi masukan, karena kewenangan kekuasaan yang sekarang ada di pundak mereka lah ya, dalam hal mengelola sumber daya di dalam satu daerah gitu ya, termasuk Tarakan ini. Nah, tentu saja yang pertanyaan yang ketiga ini adalah potret kita sebenarnya ya. Nah, apa yang harus kita perbaiki dari sini, ini yang mungkin perlu kita bahas, dan ini sangat kompleks sekali. Kalau ditanya pertanyaan Mbak Diah ini, peran negara dan pemerintah gitu ya. Sebenarnya perannya sudah ada ya. Pemerintah juga sudah ada kelembagaan, ada undang-undangnya, ada juga anggaran yang dialokasikan untuk mengelola kawasan pesisir gitu ya. Kemudian ada satu kebijakan-kebijakan di dalam hal bermitra dengan kalangan swasta dalam mengembangkan kawasan-kawasan ini. Itu sudah ada aspek regulasinya ya, aturannya. Oleh satu sungai, ya. Ikannya ya. Bisa nggak? Nah, kalau kita tanya saat ini yang saya sampaikan tadi, sebenarnya menggambarkan
ya ini sekaligus juga pertanyaan yang kedua dan ketiga ini, bahwa saat ini itu belum bisa memuaskan ya pada masyarakat, pada kita semua, bahwa sumber daya pesisir kita ini sudah dikelola dengan baik ininya. Itu saja indikator yang pertama adalah coba kita tengok sumber daya pesisir kita membaik atau tetap saja atau memburuk kan itu. Nah, idealnya ininya sumber daya itu tetap baik sehingga kita optimal tadi, dapat manfaat optimal dari posisi sumber daya kita ini. Tapi kenyataannya semua sumber daya kita mengalami penurunan. Meskipun ada upaya pemerintah saat ini berusaha memperbaiki ininya. Tapi sayang, yaitu tadi, bahwa perbaikan tidak menggunakan pendekatan sistem. Ininya. Pendekatan sistem, tetapi pendekatan spot-spot saja dan project ininya. Nah, kalau sistem, kita cari hulunya, pangkalnya di mana permasalahannya, kan itu. Apakah di birokrasi, di regulasinya, atau di implementasinya, kan seperti itu. Ininya. Ya. Kalau kita lihat yang hulunya paling atas itu adalah regulasi. Regulasi itu undang-undang. Ya. Sekarang ada berapa undang-undang yang terkait dengan kawasan pesisir? Itu aja saya tanya. Yang ikut mengatur kawasan pesisir. Coba iseng-iseng searching. Kalau yang jelas ya, seperti pengelolaan pesisir ya jelas Undang-Undang 27 2007 ya. Yang Junto 1 2014 kemarin ya, beberapa pasal dirubah melalui, tetapi tidak merubah secara esensi Undang-Undang Batang Tubuh Undang-Undang 27 secara keseluruhan. Di sini ada Undang-Undang 31 tentang perikanan, itu juga masuk ke pesisir. Ininya. Ya. Ada juga di Kehutanan Konservasi Undang-Undang 590. Nah, sekarang saya tanya, Undang-Undang 23 2014 tentang otonomi daerah ini, pengelolaan daerah. Mengatur pesisir nggak? Mengatur pesisir di dalamnya. Ini. Industri. Pesisir nggak? Ada pesisir. Meskipun tidak spesifik nyebut pesisir, tapi wilayah kerjanya sampai pesisir. Pertambangan juga demikian, transportasi, perhubungan laut, pemukiman, ya. Nah, kalau kita lihat masing-masing di sana, persepsinya sudah sama nggak seperti yang saya sampaikan di awal tadi? Bahwa kita sama-sama mementingkan menjaga sumber daya pesisir ini tetap ada di tempatnya. Kalau berkurang pun juga sesuai dengan carrying capacity-nya. Karena kita diperbolehkan memanfaatkan atau mengkonversinya, boleh. Sesuai carrying capacity, sehingga semua sumber dayanya tidak mengalami kerusakan. Faktanya tidak demikian. Ya. Saya sudah berulang-ulang, berkali-kali ya, menghadapi permasalahan yang lintas sektor. Benturannya di undang-undang. Yang sekarang ini sedang ramai ininya, ya, RZWP 3 ke DKI itu mempermasalahkan keberadaan kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu yang berdasarkan SK Menteri Kehutanan pada saat itu. DKI, undang-undangnya undang-undang dalam negeri, undang daerah. Karena tidak nyangkut, maka dia berpikir DKI supaya dapat ekonominya tinggi, Taman Nasional itu tidak semuanya, cukup dikasih yang zona inti saja. Jadi kan lucu. Taman Nasional kok tinggal zona inti saja. Kalau enggak nanti DKI nggak dapat ini manfaat ekonomi. Nah ini keliru. Tetapi justru yang membuat ini tidak bisa disamakan, undang-undang payungnya ke atas itu sudah berpotensi konflik. Nah itu makanya kenapa pertanyaan
Mas Ahmad ini ya, regulasi dan birokrasi. Ya, birokrasi itu adalah implementasi dari regulasi. Kalau regulasinya juga masih belum clear, birokrasi berpotensi untuk tidak clear. Birokrasi pun juga jadi masalah. Karena antar lembaga, ya, antar menteri, bahkan di dalam menteri, ya, di tubuh Kementerian Kelautan Perikanan kita itu ada Dirjen, Direktorat Jenderal, ada direktorat-direktorat, ada subdirektorat. Ya. Dan tidak mustahil. Di dalam direktorat saja, antara subdirektorat saja tidak nyambung, overlap. Karena ada KPI yang harus dicapai di sana yang tidak terintegrasi. Sulitnya mengintegrasikan karena administrasi, anggaran. Ya, contohnya, ketika Dinas Kelautan Perikanan mengusulkan program rehabilitasi mangrove, Dinas Kehutanan juga mengusulkan rehabilitasi mangrove, pasti Dinas Kelautan Perikanan dicoret. Nggak bisa, karena ada pagu-pagu dan slot yang disebut. Sementara yaitu tadi, ketika bicara keterpaduan, nggak bisa dibatasi dengan administrasi. Dia nggak bisa masuk ke dalam kawasan itu. Ini juga kelemahan di sistem di dalam kepemerintahan kita intinya. Tetapi ya ini bukan bagian kita gitu ya. Dan kita berharap teman-teman di administrasi ekonomi itu juga paham tentang sistem sumber daya. Ini banyak ya hal-hal regulasi administrasi yang nggak bisa dimengerti. Saya dengan Bu Dori itu kemarin bikin penelitian, anggarannya penggunaan boat itu disamakan dengan penggunaan mobil daratan. Ya nggak bisa, ini administrasinya. Ya sewa mobil, ada SIM, drivernya SIM, KTP ininya. Kalau pakai perahu ada SIM perahu nggak? Sehingga nggak diterbayarkan di situ secara administrasi. Ini contoh yang sederhana saja. Begitu nggak pahamnya orang-orang administrasi tentang sistem sumber daya pesisir dan laut. Nah ini kelemahan di kita. Jadi kalau mau menempatkan orang administrasi yang paham sumber daya, atau sebaliknya orang yang sumber daya yang paham tentang administrasi, itu akan jauh lebih baik. Itu saya kira yang ininya yang 1, 2. Yang pertanyaan ketiga ini langkah apa saja yang ya, kita di level bawah, di operasional, paling sederhana adalah meyakinkan pihak yang berkompeten itu menerima program saya untuk melakukan rehabilitasi. Itu ya. Dan meyakinkan bahwa program saya ini harusnya memberikan manfaat apabila didukung oleh sistem. Ya. Contohnya, ketika kita ingin melakukan rehabilitasi satu ekosistem, misalnya apakah mangrove, lamun maupun terumbu karang, kita tahu bahwa ada satu tekanan gangguan lingkungan yang masuk ke dalam kawasan yang mau kita rehabilitasi. Apakah itu limbah pencemaran, apakah sedimentasi, ya kan? Apakah itu air tawar masuk ke terumbu karang, misalnya. Upaya rehabilitasi untuk ininya, transplantasi, menanam tidak akan jalan kalau sumber kerusakannya tetap jalan. Siapa yang berkewenangan untuk mencegah kerusakan? Pemerintah. Kalau pemerintah atau lembaga yang terkait dengan itu tidak jalan, Anda tidak bisa melakukan pengurangan kerusakan. Bahkan rehabilitasi pun tidak jalan di situ. Nah, itu pastikan bahwa ketika mau bicara kerusakan, mau bicara mencegah kerusakan, kita petakan dulu. Kerusakan ini disebabkan oleh apa? Kita ajak komponen ini stakeholder yang punya terkait dengan faktor itu.
baru kita bisa lakukan. Kalau tidak, sia-sia gitu. Ya meskipun mungkin dari 100.000 yang ditanam bisa tumbuh 2-3, tapi kan tidak efektif. Saya kira itu Bu dari pertanyaan yang 3 ini ya. Mudah-mudahan Mbak Dia Iya. bisa oke ya. Di sesi yang pertama 3 Pak, kita batasi dulu 3. Jadi nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Tapi sebelum saya ke Pak Ferdinand, saya mau kembalikan ke teman-teman penanya. Bagaimana tanggapannya? Kepada teman-teman penanya, boleh bagaimana tanggapannya Mbak Dia masih hadir? Silakan ya, silakan. Boleh di-unmute dulu, dan karena sepertinya saya juga kenal dengan beliau, tapi kok saya lupa wajahnya ya. Apa Mbak Dia masih hadir di sini? Itu Pak. Mungkin sama-sama di lab konservasi kali Pak. Mana Mbak Dia? Mbak Dia masih ada? Mbak Dia masih ada? Apa kita bisa buka satu pertanyaan lagi, Pak? Boleh, silakan saja. Kita santai saja ini. Iya, siap. Saya sedang menunggu Mbak Dia nih. Mbak Dia, karena lama juga saya tidak ketemu beliau nih, Mbak Dia. Menurut beliau dia iya Pak. Bapak ingat Pak? Saya lupa Pak. Iya. Beliau keluar nih kayaknya. Nggak ada ya? Oh, ya mungkin Pak, mungkin. Karena pagi tadi sebelum ada jaringan yang bermasalah Pak. Nah, ini ada pertanyaan keempat nih Pak dari teman dosen kita, alumni IPB juga Pak, S2 beliau, Pak Muhammad Firdaus. Bentar saya share screen dulu. Oh ya, sebelum saya lanjut, bagaimana dengan mahasiswa yang tadi yang sudah bertanya? Apakah ada yang mau ditanggapi? Boleh silakan sebelum saya ke pertanyaan berikutnya. Siapa boleh di raise hand? Ahmad ya, Ahmad. Ya, Mas Ahmad, boleh raise hand. Ada yang raise hand? Ternyata masih belum ada yang raise hand, Pak. Ya, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang keempat. Nah, ini Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ferdinand. Izin sharing dan bertanya Pak. Sesuai tema judul kita hari ini, bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan laut bermakna mengelola unsur biotanya yang terdapat di pesisir dan laut. Baik itu lingkungan, habitatnya, manusia yang memanfaatkan, menggunakan, dan berada di lingkungan pesisir dan laut tersebut. Mohon pencerahan Pak, dari ketiga elemen tersebut, mana yang utama dikelola dan bagaimana interaksi ketiganya dalam konteks pengelolaan. Terima kasih, salam dan sukses, warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Muhammad Firdaus, FPIK UBT. Oke, maksudnya dari tiga itu apanya nih? Dari ini Pak, dari mengelola, dari mulai biotanya, dari lingkungannya, dan manusia selaku pemanfaatannya. Oke, mengelola, ya mengelola dari ketiga. Sosial, ekonomi, ekologi. Ya, itu yang lebih. Ya benar Pak. Ya. Oke, langsung ya ini satu ini. Nah baik, tadi saya sudah singgung juga aspek sosial, ekonomi, ekologi ya. Ininya yang terkait dengan ya ekologi. Kalau ekologi berarti di dalamnya itu ada biota, ada abiotik ya, habitatnya, airnya, substratnya, sebagainya, dan lingkungannya ini. Kemudian manusia itu dia masuk di dalam kawasan pesisir kita ininya. Manusia itu masuk di dalam konteks pemanfaat ya, yang mengambil dan yang mengelola. Jadi pengelolaan sumber daya itu dilakukan oleh manusia. Nah, oleh karena itu manusia harus dibekali dengan persepsi yang tepat di dalam hal ya, menempatkan kepentingan manusia dan kepentingan sumber daya alam ini. Dan kalau saya di awal tadi di presentasi sudah menyampaikan bahwa hal yang menjadi prioritas dikelola itu adalah sumber daya alam.
Ini. Ya. Kenapa sumber daya alam? Karena sumber daya alam itu hanya Tuhan yang menciptakannya, bukan manusia. Ini. Manusia hanya punya hak mengelola. Ini. Hak mengelola itulah yang menghasilkan ekonomi, menghasilkan manfaat. Itu filosofi daripada sumber daya. Nah, di situ kalau kita sudah tanamkan kepada manusia siapapun, ya di situ itu sudah baik. Tapi kalau itu belum dimiliki filosofi itu akan terganggu, karena dia akan menempatkan posisi sumber daya itu akan nilainya akan lebih tinggi apabila disentuh ekonomi. Maka ekonomi duluan. Kalau disentuh ekonomi nilainya tinggi, saya setuju. Tapi kalau ekonomi dahulu, ya tidak. Kalau tidak ada ekonomi, nanti tidak ada harganya, Pak. Ya. Harga itu tidak akan hilang selama ada kebutuhan manusia. Manusia itu butuh sumber daya untuk dimakan, bukan memakan ekonomi atau memakan uang. Itu persepsi ini yang saya ingin tanamkan di sini, pendekatannya melalui filosofi. Nah, sehingga ketika kita membenahi sumber daya, yang kita betul untuk membenahi sumber daya ataupun membenahi ekonomi kita, kesejahteraan manusia, maka kita harus pertama membenahi sumber daya kita dulu. Coba dilihat daerah-daerah desa-desa pesisir yang sumber dayanya ininya seimbang, melimpah, ekonominya juga bagus. Ini. Karena ekonominya dibangun basisnya adalah sumber daya. Kalau ekonominya dibangun tidak berbasis pada sumber daya pasti rusak. Contohnya apa? Ya dibuang limbahnya, ini ditimbun saja, dikonversi, karena ada nilai manfaat ekonomi. Tetapi sebenarnya nilai manfaat ekonomi yang diperoleh itu sebenarnya menyisakan kerugian ekonomi yang tidak pernah dia bayarkan. Makanya kalau dia merasa untung, padahal dia tidak untung sebenarnya. Di sini. Nah, filosofi inilah yang sebenarnya harusnya ditanamkan sebagai pengelola sumber daya pesisir dan laut. Maka hal yang diprioritaskan ininya bukan kita hanya mengelola sumber daya, tetapi indikator sumber daya menjadi prioritas sebagai pengukur pembangunan ekonomi kita. Saya kira itu Bu Dori ini yang saya bisa sampaikan. Nggak tahu Pak Firdaus gimana ini? Ada yang ditanggapi, silakan. Iya, iya baik Pak. Ternyata ada yang menanggapi dari Mas Ahmad Isajul Pak. Ya, ternyata dia menanggapinya hanya lewat chat chat kenapa saja. tidak mau tampil dia? Mungkin sedang apakah ada Ahmad? Ahmad boleh Ahmad? Ahmad ikhlas Zul. Harus ikhlas Zul. Tanggapannya Pak, instansi apa yang paling berpengaruh Pak dalam pengelolaan sumber daya perairan dan laut selain Kementerian Kelautan Perikanan? Kemudian, adakah instansi yang sudah sering berdiskusi dengan Bapak terkait dengan pengelolaan sumber daya perairan dan laut? Ya, instansi ini bisa kita kelompokkan ya, clustering ininya. Instansi organ pusat ininya, ada organ daerah, ya, lokal, regional ininya. Jadi kalau pusat ininya dia itu di level kementerian. Kementerian kan mengeluarkan kebijakan, tetapi operasional di daerah itu sebenarnya lebih banyak mengembangkan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pusat. Ininya, ya contohnya Undang-Undang 23 itu diterjemahkan, ditafsir oleh provinsi dan kabupaten. Ya. Nah seharusnya di situ ditafsirkan
Ya, kalau seandainya undang-undangnya sudah terlanjur seperti itu ya, karena kita sulit juga sih kalau kita mau idealnya sih justru kita memperbaiki undang-undang, tapi rasanya agak lebih berat. Nah, justru di operasional di level kita di bawah ini, di provinsi maupun di kabupaten itu secara bijak gitu ya, menerjemahkan kita tidak melanggar ketentuan administrasi, tetapi ini tetap jalan ininya. Ya. Contohnya nih, ketika saat ini Undang-Undang 23 itu kewenangannya ada di provinsi, kabupaten kan tidak ada ininya. Nah, sementara yang punya wilayah kabupaten ininya kan tinggal ini saja. Kalau kaidah di dalam sistem pengelolaan ininya, kabupaten adalah bagian daripada provinsi. Tinggal dimasukkan di dalam sebagai satu bagian dari sistem ininya. Nanti tinggal kabupaten mengerjakan apa? Harus connect ininya. Ya. Di situ ada dinas kelautan, ada juga dinas kehutanan ya, dinas kelautan dan perikanan ya, tergantung karakteristik provinsi masing-masing ya. Ada yang digabung, ada yang tidak digabung ini, tergantung kebutuhan di situ. Nah, masalah siapa yang kewenangan, siapa yang paling berwenang dan sebagainya, ini juga meskipun dia paling berwenang, tetapi kalau dia tidak terintegrasi juga tidak bisa apa-apa juga. Jangan sampai dia memiliki kewenangan yang paling besar, tetapi dia tidak mau mendengarkan input dari masukan lain. Ini juga sulit juga, karena kan kepentingan-kepentingan banyak, tidak hanya kepentingan sebagai lembaga yang paling berwenang ini. Nah, konsep terpadu itu sebenarnya mengajarkan kita. Makanya kenapa rasa kepemilikan ini itu yang di Indonesia itu sangat tinggi. Ini yang menjadi salah satu kelemahan kita di dalam hal mengintegrasikan, mengharmonisasikan, mensinergis. Kita sering menyebutkan sinergiskan, koordinasikan kan itu. Tapi begitu betapa sulitnya koordinasi itu dilaksanakan di level bawah. Karena kenapa? Persepsinya berbeda gitu. Jadi saya pegang kuncinya tuh persepsinya harus sama terhadap sumber daya alam. Ininya. Jadi sangat penting. Apapun bidangnya gitu ya. Kalau kita bicara kita mengelola sumber daya alam, ini harus kuliah sumber daya alam. Apakah itu orang hukum, orang sosial, orang administrasi, orang engineering sekalipun, ininya, karena dia masuk kawasan sumber daya, ininya. Sehingga dia paham, sehingga dia bisa mudah menerima persepsi tadi, gitu. Kalau tidak, ya persepsi itu sulit untuk bisa diterima. Saya sudah puluhan tahun ketemu orang yang ininya ekonomi aja segitu ininya. Nggak bisa masuk di situnya. Karena kenapa? Persepsinya. Ya. Persepsinya. Dan sistem iklim atmosfer yang dibangun di negara ini, itu berpotensi membiarkan orang-orang yang punya prinsip seperti itu. Jadi saya berbusa-busa pun atmosfernya tidak mendukung. Di situ. Itu sulitan di situ. Tetapi kita tidak boleh berhenti, justru kita harus lebih banyak berbicara seperti ini gitu. Harus sering berbicara gitu. Ya. Meskipun ada yang tidak suka gitu. Ya, enggak apa-apa. Oh, besok itu Pak Fred nggak usah diundang lagi. Oh, udah sering saya. Karena ini kita bicara perikanan tangkap, ini nggak perlu, ini mengganggu ininya. Yang nggak sama persepsi dia itu dianggap bahwa itu tidak mendukung, kan begitu. Nah, bagaimana kita mau memperbaiki sumber daya kita kalau justru ada orang yang ingin memperbaiki sumber daya malah dijauhi. Dikumpulkanlah orang-orang ekonomi administrasi yang semuanya setuju. Nah, ini keliru. Gitu Bu dari siapa yang Mas Ahmad ya. Ya, baik Pak, untuk Mas Ahmad. Tapi saya berharap sebenarnya Mas Ahmadnya juga hadir ya. nih. Iya. Sebenarnya saya berharap Mas Ahmadnya bisa ikut berdiskusi nih Pak. Iya, silakan aja.
Ya, ada tanggapan Pak berikutnya dari Mas Rusman. Mas Rusman, boleh? Mas Rusman. Ya, Mas Rusman itu sudah kelihatan mukanya. Ya. Boleh silakan berdiskusi dengan Bapak. Ayo, Mas Rusman. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau diceritakan, karena di sini ada tanggapannya. Apa yang ingin ditahu, apa konkretnya yang ingin dicapai. Oke Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gini Pak, kan misalnya kan kami ini ingin membuat suatu kegiatannya itu dalam rangka pelestarian ekosistem baik mangrove, lamun ataupun terumbu karang. Yang saya bingungkan itu Pak, bagaimana sinkronisasi kami terhadap pemerintahan yang sinkronisasi kami ingin membuat kegiatan itu. Begitu Pak. Oke. Saya kira yang pertama tentu saja ya orang atau instansi yang kita ajak bersinkron ya dengan kita itu memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dengan kita. Nah, oleh karena itu kita harusnya diskusi dulu dengan pemerintah gitu ya. Bapak setuju atau tidak dengan upaya rehabilitasi pelestarian ekosistem ini gitu kan ini. Mungkin setuju dengan catatan, biasanya begitu. Catatannya dan akhirnya catatan itu yang membuat tidak setuju gitu. Kadang-kadang suka seperti itu. Nah, ini yang ya justru itu yang kita harus yakinkan ke pemerintah, ini ada manfaat bagi pemerintah. Ya, ada manfaat bagi pemerintah. Karena bagaimanapun juga mengolah sumber daya itu manfaatnya pemerintah yang mendapatkan untuk bisa dibagikan kepada rakyatnya, masyarakat. Itu idealnya. Nah, ketika dia mempertimbangkan, Pak, ini ada kegiatan ekonomi lain, kegiatan sektor lain, ini. Nah, biasanya disitulah yang menjadi kendala. Nggak bisa, ya, karena ini harus begini gitu. Nah, itu akan dititik temukan dengan pemahaman yang tadi yang saya sampaikan. Ya. Kalau itu bisa, saya kira pemerintah juga akan sangat welcome. Sekarang banyak juga pemerintah ini sudah mulai paham karena memang daerahnya sudah rusak ininya. Tetapi pemahaman itu sangat penting, Mas Rusman ya. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Ada lagi, Mas Rusman? Sudah ada Bu. Sekian. Ya, oke. Ya, siap. Apa ada Mas Isra di sini dari akuntansi lokal A1? Mas Isra? Ada Bu. Ya, oke. Hadir, Bu. Boleh bisa langsung bertanya ke Bapak, silahkan. Yes, silakan Mas Isra. Mas Isra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan dari lokal 1 A1 akuntansi. Ya. Sudah kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam seperti minyak dan lain-lain. Mengapa demikian Indonesia sering mengalami krisis ekonomi dan sering menerima pasokan ekspor dari luar negeri? Apakah faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Mohon penjelasannya Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Saya akan coba menjawab sesuai porsi saya ya intinya. Karena saya bukan ahli minyak, ahli tambang gitu ya, bukan ahli ekonomi gitu intinya. Tetapi semua sangat berkaitan dengan sistem pengelolaan sumber daya intinya. Nah, minyak tambang itu adalah sumber daya non hayati kita. Kalau ditanya non hayati, sumber daya non hayati kita kaya nggak? Kaya. Ya. Apa saja kita lengkap. Ya. Arab itu negara kaya, dia hanya punya komoditi tambang lebih sedikit dibandingkan dengan komoditi kita. Kita ada batu bara, ya, ada nikel, boksit, timah,
ya. Minyak, ya. Arab punya minyak, kita juga punya minyak. Ininya. Emas, ininya. Tapi pertanyaannya Mas Isra tadi, kenapa kita tidak kaya-kaya juga gitu? Nah, kita tanya di dalam hal mengelola itu konsep keseimbangan, konsep optimalisasi, ada nggak di situ? Ya. Kemungkinan itu tidak diterapkan. Ininya. Ya, saya tidak tahu mengalir berapa uang yang dihasilkan itu larinya kemana. Ini. Ya. Seharusnya itu memperkaya atau memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Berapa sumur minyak kita? Mungkin kita nggak bisa mengoptimalkan. Minyak kita habis, tetapi keuntungan kita kecil. Itu nggak optimal namanya. Ya. Minyaknya sudah hampir habis. Tapi misal contohnya yang nggak optimalnya begini. Ya. Misalnya satu barrel minyak gitu mau dihargai berapa gitu. Saya nggak tahu harganya itu ya. Katakanlah misalnya 1.000 ini ya, $1.000 misalnya. Dari 1.000 itu kita dapat berapa ya. Nah, yang sebenarnya udah rahasia umum bahwa kita sangat sedikit dapatnya. Mungkin hanya di bawah 100. Sisanya kemana uang itu? Terus rakyat dari 100 diambil lagi oleh pengelola, pejabat, dan sebagainya. Rakyat dapat berapa? Bisa begitu. Ya, sekasat mata kita sudah bisa jumlahkan sekian banyaknya perusahaan tambang, timah, emas, nikel, boksit, minyak di mana-mana. Itu. Kita punya tambang terbesar ada di Freeport. Itu kan uangnya banyak ke luar negeri semua ininya. Kalau ke luar negeri semua ya nggak usah ditambang. Nanti aja kalau bangsa Indonesia sudah bisa semua itu bisa kita kelola. Itu namanya untuk mencapai optimal tadi. Tidak maksimal. Maksimal itu sumber dayanya yang maksimal dikeruk. Tapi manfaatnya enggak optimal. Itu yang Mas Isra ini. Ya. Jadi konsep konservasi yang bisa diterapkan juga di penambangan itu bisa. Ya. Konsep keseimbangan tadi. Konsep sumber daya carrying capacity, ya, optimalisasi, optimal itu optimal manfaatnya. Jangan sampai ketika ini minyak diolah tapi nggak optimal, lebih baik nggak usah dioperasikan. Sumber daya kita habis, manfaatnya nggak banyak. Gitu. Itu Mas Isra. Jadi, ya, detailnya saya tidak tahu persis kalau bicara soal tambang. Oke, baik. Bagaimana dengan Mas Isra? Apakah ada yang ditanggapi lagi? Kalau tidak ada, saya ke Mbak. Ya, silakan Misra. Silakan Isra. Oh, baik. Makasih atas penjelasannya tadi, Ibu. Oke, siap. Baik, saya ke Mbak Mika. Boleh Mbak Mika, silakan. Mbak Mika yang sudah raise hand, silakan. Halo Mbak Mika. Halo Mbak Mika. Ya, Mbak Mika ini sudah. Silakan. Halo. Halo Mbak Mika. Video call. Halo Mbak Mika.
Oh mana ininya? Kelihatannya ada kesulitan ya ininya, tidak bisa Iya Pak, suara. sepertinya. Iya betul-betul. Baik Pak, mungkin kita sisa waktunya tinggal Ada 20 berapa menit ini Pak. 20 Tinggal menit 20 ada menit. ya. Ya, 20 menit lagi. Dalam waktu 20 menit ini, apakah kita melanjutkan untuk sesi kuliah lagi atau kita selingi dengan berdiskusi saja, Pak? Saya kira diskusi lebih bagus ya ininya. Akan lebih mudah menghayati ya apa yang ada di pertanyaan, unek-unek dan sebagainya gitu ya. Tidak perlu sungkan, segan, malu gitu ya. Meskipun saya berbeda persepsi, nggak masalah. Kita nggak boleh memusuhi orang yang punya persepsi yang berbeda. Intinya. Kita menghargai, tetapi tentu saja kita beri penjelasan gitu. Dan kita harus siap selalu mendengar ininya. Harus sering banyak mendengar ininya. Sehingga kita bisa merubah mindset kita yang mungkin saja mindset kita selama ini keliru. Jadi ada pencerahan itu akan dicerna, kemudian kita akan lebih arif, lebih bijak gitu. Nah, seringkali kalau kita berada di posisi ininya di atas suka nggak arif karena jarang mendengar kalau di atas itu. Nah, ini ya saya berharap nih calon-calon pemimpin dari mahasiswa ini jadilah nanti kelak jadi pemimpin yang suka mendengar dan menerima masukan. Ya. Tidak ego. Ya, oke, baik. Mungkin saya kembalikan ke teman-teman mahasiswa. Ada yang ingin berdiskusi? Kami persilahkan. Bebas saja ya, bicaranya nggak usah malu-malu. Maklum Pak, kalau yang di perbatasan kebanyakan malu-malunya Pak. Jangan malu-malu. Apalagi malu-maluin. Ya. Karena kita proses pembelajaran tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya. Anda ada punya kelebihan, tapi Anda tidak tahu kelebihannya di mana. Kelebihan Anda adalah ketika Anda bisa menutupi atau menggantikan kekurangannya. Itu sudah kelebihan. Mungkin begini Pak diskusinya. Mungkin kalau saya sembari menunggu teman-teman masih bertanya, mungkin saya ingin diskusi begini. Bagaimana dengan kita punya RT/RW sekarang Pak? Terkadang biasanya RT/RW yang dibuat tadi basisnya adalah basis memang penataan ruang space wilayah hanya sebagai land use saja, artinya memanfaatkan saja. Ada banyak biasanya yang ketika kita menetapkan suatu RT/RW misalnya itu terkadang RT/RW darat itu pasti akan berbeda lagi tuh Pak dengan RZWP 3K tuh Pak. Nah, bagaimana sinkronnya ataukah memang antara dua layer ini bisa di misalnya ada irisan yang bisa saling berpotongan gitu Pak. Karena kan perdebatan Undang-Undang Tata Ruang dengan RZWP 3K apalagi nanti dengan Undang-Undang Pesisir dan Laut nomor 7 tahun 2007 itu Pak. Ya, saya kira hal yang sangat mendasar ya ketika rencana tata ruang ini dibuat itu basis yang digunakan atau pendekatan yang digunakan apa? Itu yang harusnya disepakati dulu intinya. Ya. Apakah basisnya kegiatan? Apakah basisnya kebutuhan ekonomi gitu ya? Ininya. Ini atau basisnya untuk pelestarian sumber daya alam. Ini. Ya, atau kombinasi yang tadi gitu. Jadi artinya begini. Pemahaman yang pertama adalah ketika RT/RW itu dibuat adalah untuk manusia, kan itu selalu begitu. Manusia. Begitu manusia yang ke depan, dia hitung apa? Ekonomi, uang, intinya. Nggak apa-apa.
Ekonomi, oke, ekonomi. Sekarang ekonomi ini mau dibangun, basisnya apa? Kalau uang ekonomi ini dibangun, basisnya non sumber daya, oke, kita nggak usah bicara tentang tata ruang. Tapi kalau berbicara ini ekonomi dibangun basisnya sumber daya, maka kita harus tahu potret sumber daya. Jadi tetap tata ruang itu basisnya adalah sumber daya, bukan ekonomi. Ininya. Nah, kadang-kadang terpotong di ekonomi, berhenti. Padahal ada lanjutannya, ekonomi basisnya sumber daya. Berarti tata ruang adalah basisnya sumber daya. Nah, sehingga ini ruang-ruang yang mau diperuntukkan untuk perikanan, industri, pelabuhan, gitu kan, mau wisata, itu berdasarkan potret sumber dayanya masing-masing. Bukan karena sudah ada aksesnya, sudah ada aktivitasnya, saya ingin perluas ini. Sehingga ini di ruang tolong dicatat. Saya kan sudah ikut berkali-kali menyusun tata ruang ini. Ya. Ujung-ujungnya ini pesanan Bapak ini, pesanan Bapak ini. Bagaimana tata ruang kok pesanan ini? Ya. Peruntukan. Ya, meskipun faktanya itu nggak bisa kita hindari. Karena kenapa? Yang memegang kekuasaannya punya persepsinya seperti itu, gitu. Jadi persepsi itulah yang harus kita luruskan. Ya. Ini terus terbawa-bawa sampai keluarlah Undang-Undang 26, Undang-Undang 27. Tata ruang kok dipisah-pisah. 26 untuk daratan, tata ruang pesisir 27. Harusnya embedded satu itunya. Karena di situ akan mengatur daratan yang mempengaruhi pesisir, di mana diaturnya. Di Undang-Undang 27, Pak. 27 pesisir. Oh, wilayahnya cuma di pesisir, daratnya nggak nyampe. Akhirnya seperti ini. Jadi sama dengan sekarang Gubernur DKI Anies itu mengatasi banjir. Banjirnya ada di Bogor, orang wilayahnya nggak sampai Bogor. Ini administrasi lagi kendalanya ada di situ. Nah, disitulah ketika tata ruang darat dan pesisir ini menjadi satu. Selama darat ini mempengaruhi pesisir, maka darat itu sudah diatur, sudah didesain. Ininya supaya dampaknya di pesisirnya tidak besar. Begitu manfaatnya juga supaya bisa optimal gitu. Bukan bagi-bagi kapling tata ruang itu. Kalau bagi-bagi kapling nggak akan sampai. Nah, inilah yang terjadi di beberapa provinsi ya, termasuk juga ini yang paling dekat dengan kekuasaan pusat ya DKI sendiri. SZWP 3K-nya juga begitu. Ini ya, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sampai kawasan konservasi aja mau digusur, itu kawasan konservasi, apalagi sumber daya. Gitu. Ini contoh nih Bu dari idenya bahwa ini menjadi masukan lah ya kepada misalnya. Ya Anda tahu apakah ini teman-teman di pemerintah itu bisa menerima apa tidak gitu ya. Tapi kalau kepentingan ekonomi egonya lebih besar biasanya sulit untuk menerima. Paling ada penyesuaian. Akhirnya kita selalu penyesuaian yang nggak optimal semua. Gitu. Itu potret di tata ruang kita di pesisir. Ya, mudah-mudahan ditarakan tidak terjadi seperti itu. Ya. Amin. Gitu. Ya, baik Pak. Alhamdulillah akhirnya kita tiba pada penghujung acara nih Pak, karena jam sudah menunjukkan 11.51 waktu di kita. Mungkin acara ini untuk sesi kuliah umum dan diskusinya saya tutup dan saya kembalikan ke Ibu Tuti. Silahkan Ibu Tuti. Ya, terima kasih Ibu Dori.
Baiklah, demikian acara kuliah umum dengan tema pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya mewakili panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Dr. Insinyur Ferdinand Yulianda MSc atas sharing ilmunya. Sudah banyak sekali apa yang sudah disampaikan kepada kita semua tadi. Kemudian Ibu Dr. Dori Rahmawani selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Jika ada salah kata selama berlangsungnya kegiatan kuliah umum ini, saya menyampaikan permohonan maaf mewakili panitia dan terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang sampai siang ini sudah tetap setia ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali pada kegiatan virtual berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih. Ya, terima kasih. Semangat ya mahasiswa. Salam Bahari. Salam Bahari. Terima kasih. Bahari Jaya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bahari Jaya. Ya. Semangat. Mantap, Pak. Terima Ya, kasih, ya. Pak. Jadilah pejuang-pejuang sumber daya ya. Baik, Pak. Siap. Amin. Baik, Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap. Siap, Pak. See you, Bu. Ini Pak Wadek kemana nih Bu Dori? Ada Pak nih Pak Wadek, Pak Dimas. Oh, Pak Wadek ini nggak nanya. Ini dia Pak lagi sariawan. Pak Dim. Di live chat kita ada 80-an lebih Pak. Siap Bu Dori. Nah tuh Pak. Lagi ini Pak, lagi meeting juga kah? Halo Pak Dim.